Halo semuanya, jadi hari ini saya akan membawakan sebuah berita tentang negara kita, negara Indonesia, jadi berita-berita terbarunya. Tetapi sebelum saya membawakan berita tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dominic Selmer Paung. Saya dari kelas 8B. Nah, sekarang saya akan membawakan sebuah berita yang pasti teman-teman semua udah sering banget dengar. Ya, tentunya tentang COVID-19. Semuanya pasti sudah sering sekali mendengar semua berita tentang COVID-19, mulai dari media sosial, radio, ataupun televisi. Dan saya hanya akan memperjelas sedikit kali ini saya akan hanya sedikit memperjelas tentang orang yang terinfeksi, yang sembuh, yang meninggal dunia, kemudian dampak-dampaknya, dan apa saja yang harus kita lakukan dalam masa COVID ini. Jadi saya kutip dari internet dan saya lihat dari internet tersebut pada tanggal 18 Juli kasus orang yang terkena atau terinfeksi COVID-19 ada 2.924.721 orang. Kemudian selanjutnya tentu pasti ada juga orang yang udah sembuh, dan total orang yang sembuh adalah 2.289.264 orang. Dan beberapa orang yang meninggal dapat saya bacakan, yaitu ada 74.675 orang. Ini saya kutip dari internet dan saya kutip juga dari beberapa televisi yang saya nonton, dan kurang lebih orangnya ada segini. Tapi kalau misalnya masih kurang akurat, mohon maaf karena saya juga masih ngeliatnya lewat internet ataupun televisi. Di sini saya juga akan memberikan informasi tentang ada 10 daerah di Indonesia ini yang bisa dibilang saat ini sangat banyak atau kasusnya sangat tinggi. Saya akan bacakan satu persatu. Yang pertama ada DKI Jakarta dengan kasus positif yaitu 432.799 orang. Kemudian ada Jawa Barat dengan kasus positifnya ada 317.899 orang. Kemudian yang ketiga ada Jawa Tengah dengan kasus positif yaitu 203.250 orang. Kemudian ada Jawa Timur dengan kasus positif yaitu 155.806 orang. Lalu yang kelima ada Kalimantan Timur dengan kasus positif yaitu 71.960 orang. Selanjutnya yang keenam ada Sulawesi Selatan dengan kasus positif yaitu 62.280 orang. Kemudian ada Riau itu dengan kasus positif 62.110 orang. Lalu ada Banten dengan kasus positif 49.906 orang. Dan yang kesembilan ada Bali yaitu dengan kasus positif 47.417 orang. Dan yang terakhir adalah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kasus positif 45.736. Berita ini tentang beberapa daerah yang saat ini kasus positifnya terbanyak. Saya kutip dari kompas.com dan saya juga lihat beberapa dari internet dan juga televisi. Tentu karena COVID ini tentu sangat banyak dampak-dampak yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah semakin banyak atau semakin meningkatnya banyak orang pengangguran. Karena mungkin beberapa perusahaan tidak sanggup membiayai beberapa karyawannya, sehingga dia mungkin di PHK dan menjadi seseorang yang pengangguran. Dan kalau misalnya ada juga yang saat ini ada yang pengangguran, coba cari hal-hal produktivitas lainnya, misalnya jualan, entah jualan apapun. Coba cari ide kreativitas, pokoknya ya kreatif yang kira-kira orang banyak yang minat, entah bikin YouTube vlog atau dan lain-lain. Untuk semuanya tetap harus ikuti protokol kesehatan. Untuk mencegah COVID-19 kita harus mengikuti 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya harap semua yang menonton video ini dapat memiliki kebijaksanaan agar jika tidak terlalu penting tidak usah dulu keluar rumah. Dan saya harap semuanya selalu stay safe dan selalu menjaga kesehatan.
dengan mungkin meminum vitamin atau susu beruang dan suplemen penambah imun tubuh. Dan buat semua juga yang menonton video ini, saya harap teman-teman semua mau divaksin, karena vaksin itu dapat membuat imun tubuh kita menjadi meningkat dan bisa mengurangi mengurangi penyebaran positif COVID-19. Saya rasa cukup sekian berita yang saya sampaikan tentang beberapa kasus di Indonesia, tentang 10 daerah di Indonesia yang banyak kasus COVID, tentang dampak dan juga cara mencegahnya. Saya Dominic Sarul Marpaung mengucapkan terima kasih banyak.